Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak kerasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Saya dari Man Budiman Channel memohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan atau apapun itu yang kurang mengenakan kepada teman-teman semuanya, mohon dimaafkan teman-teman. Oke. Kita langsung lanjut lagi. Oh iya, satu lagi mungkin ya. Di seri Ramadan ini mungkin kita akan coba buat kontennya di seri ngabuburit lah ya. Kita akan insya Allah akan upload di setiap ngabuburit ya sekitar pukul udah asar lah ya. Udah asar kita akan coba mudah-mudahan nanti saya bisa live sih ya di acara ngabuburit ini, jadi kita bisa berinteraksi, kita bisa ngobrol bareng buat dengan teman-teman semuanya gitu tentang masalah apapun itu, tentang komputer, tentang Chromebook ataupun yang lainnya. Oke, pada seri ini teman-teman saya akan membahas tentang Google Form. Jadi kita akan membuat sebuah teknik bagaimana kita mengamankan sebuah ujian dengan menggunakan Google Form teman-teman. Jadi jangan sampai si anak-anak itu ketika mengisinya itu ada jawaban yang terbuka, kemudian ada secure yang tidak aman gitu ya teman-teman. Oke, caranya kita akan buat logikanya dulu aja ya. Jadi logikanya itu sama seperti halnya kita ingin membuat sebuah ujian. Kalau dulu kita berbicaranya tentang UN ya, atau ujian nasional. Nah, dulu kan sudah ada yang berbasis komputer, teman-teman. Nah, jadi si siswa itu tidak akan bisa masuk kalau tokennya itu salah. Nah, ini tekniknya seperti itu sih. Tidak jauh beda ya, teman-teman. Terus kemudian di akhirnya ketika si peserta submit ini, apakah si peserta ini diizinkan untuk melihat nilai dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pahami sebelum kita benar-benar ingin membuat ujian dengan Google Form, teman-teman. Kita harus mengerti hal-hal yang seperti itu ya. Oke, kita langsung aja. Kita langsung aja ke Google Chrome-nya. Jadi biasakan kalau ingin membuat sebuah data apapun itu, termasuk ujian, kita masuknya ke Google Drive dulu ya, biar nanti foldernya kita ingat di mana letaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh suatu waktu, kita langsung tinggal buka saja. Oke, di sini disatukan saja dengan format yang sudah kita buat di series tentang uji kom ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan coba buat dulu. Cara buat Google Form itu sangat sederhana dan sangat mudah teman-teman. Kita tinggal klik kanan aja di sini, atau kita klik baru di pojok kiri atas ini teman-teman. Kalau saya sih biasanya kita klik kanan aja di sini, kemudian kita pilih Google Form. Nah, Google Formnya kita langsung aja yang formulir aja teman, yang kosong ya. Buat dan bagikan. Oke, kita tunggu sejenak hingga terbuka. Nah, seperti ini. Lalu apa pertama kali kita harus lakukan di dalam form ini? Yang pertama kita setelan dulu ya teman-teman. Kita langsung ke setelan. Karena ini ujian dan tentunya ada poin di setiap siswa mengerjakan satu soal ya. Jadi kita jadikan si form ini menjadi quiz. Caranya kita tinggal langsung aja ke setelan, kemudian jadikan ini sebagai quiznya, ini diaktifkan teman-teman. Nah, ini enak teman-teman kalau misalkan teman-teman atau guru-guru di seluruh Indonesia sekolahnya menerima bantuan berupa barang TIK, yaitu laptop Chromebook ya. Jadi di sini ada mode kunci ya. Ini akan lebih aman sih sebetulnya ya. Kalau misalkan teman-teman di sekolahnya ada Chromebook yang bantuan dari pemerintah. Nah, jadi teman-teman tinggal langsung aja aktifkan. Jadi hanya sama seperti exam teman-teman. Ya, akan terkunci di dalam di dalam ujian ini ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bukan modenya Chrome ya jangan diaktifkan. Oke, kemudian di sini dinilai segera setelah setiap pengiriman. Nah, jadi hati-hati di sini teman-teman. Di sini hati-hati apakah kita akan merilis langsung nilainya atau tidak. Karena kan kalau Google Form ini kita langsung bisa inputkan langsung nilainya ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Misalkan kita akan segera setelah si siswa itu beres mengerjakan, di nilainya langsung muncul. Namun, di sini harus diperhatikan setelan respondennya. Apa yang kita ingin tampilkan, teman-teman ya. Satu, apakah pertanyaan yang terjawabnya kita ingin tampilkan? Apakah jawaban benarnya kita akan tampilkan? Ataukah nilai poinnya kita akan tampilkan? Nah, kalau biasanya saya itu akan menghilangkan jenis dua ini. Jadi siswa itu hanya melihat nilai poinnya saja, gitu ya. Jadi
kalau misalnya saya aktifkan jawaban benarnya, kemungkinan ketika beres muncul nilainya dan langsung mengoreksi mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Nah, ini biasanya suka ada teman-temannya yang menanyakan mana yang jawaban yang benar, atau ngakalinya itu siswa itu dia ujian dulu dengan email yang lain, kita isi dulu asal-asalan. Nah, nanti ketemu tuh mana jawaban yang benar gitu. Lebih baik ini jangan diaktifkan. Jadi langsung aja nilai poinnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya apalagi yang harus kita setting teman-teman? Yang harus kita setting adalah di bagian jawaban di sini. Nah, perhatikan di bagian jawaban di sini teman-teman. Di bagian sini kalau misalkan teman-teman sekolahnya sudah mengaktifkan akun belajar ID semuanya, ini bagusnya sih diaktifkan ya. Tetapi kalau misalkan seluruh siswa belum menerima akun belajar ID dan belum mengaktifasi belajar ID-nya, lebih baik batasi ini batasi untuk penggunanya ini kita dihilangkan saja. Jadi email biasa bisa mengakses si Google Form-nya. Gitu ya, logikanya masuk ya. Jadi kalau misalkan kita mengaktifkan salah satu domain tertentu, baik itu SMP, SMK atau SMA, maka yang hanya bisa mengakses data ini adalah hanya yang berdomainnya saja. Misalkan smp.belajar.id, sma.belajar.id dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kalau misalkan @gmail itu nggak bisa masuk ke sini ya, karena kita batasi. Nah, supaya orang-orang atau siswa-siswa yang memiliki email biasa bisa mengakses, kita hilangkan pembatasannya. Nah, sampai di sini teman-teman ini sudah beres ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada pertanyaan. Di sini kita berikan judul dulu. Nah, ini sering salah juga sih ya, sering formulir tanpa judul, kebanyakan kayak gitu. Nah, di sini kita langsung aja buat judulnya, misalkan soal TIK kayak gini. Nah, kemudian di sini akan langsung otomatis. Nah, teman-teman, jika ingin menarik ya, di bagian sini kita setting dulu di bagian header ya. Nah, teman-teman silakan langsung aja ke bagian sesuaikan tema. Nah, di sini teman-teman pilih bagian header. Nah, di bagian header ini teman-teman boleh langsung memilih gambar yang sudah disediakan atau kita bisa buat sendiri ya. Kalau kita ingin buat sendiri, nah jadi teman-teman di sini langsung aja ketik nih ukuran banner Google Form ya. Google Form seperti ini. Nah, di sini adalah ukurannya 1600 x 400 pixel. Nah, mungkin nanti setelah next video ini kita akan coba membuat banner ya di Canva. Oke. Kita gunakan aja yang sudah ada. Contoh misalkan kita akan coba gunakan template yang sudah ada atau gambar yang sudah ada, teman-teman. Kayak misalkan yang mana nih? Yang ini aja ya. Kita klik sisipkan. Nah, jadi nanti ketika gambar disesuaikan, nanti semuanya akan mengikuti gambarnya, warnanya dan sebagainya gitu. Namun teman-teman di sini kita bisa setting juga untuk jenis teksnya ya, kemudian untuk jenis teksnya, ukuran teksnya dan lain sebagainya. Kemudian warna juga kita bisa atur ya teman-teman, misalkan seperti ini. Oke, kita klik close. Nah, sampai sini teman-teman sudah. Oke, di bagian sini perhatikan. Oh ya, ini udah ya, maaf. Ini sudah. Oh iya, kumpulkan. Kalau ingin mengumpulkan nilai ya kita aktifkan, kalau tidak ya kita matikan saja. Jadi nanti di sini hilang gitu ya. Karena otomatis ketika ini dikerjakan otomatis meminta nilai, meminta email. Oke. Nah, di sini kita kasih judul boleh ya, antara judul yang ini dan yang ini dibedakan juga boleh, nggak jadi masalah ya. Soal TIK misalkan SMK kayak gini. Oke. Ngaplas sudah. Nah, untuk pengamanannya teman-teman, supaya tidak banyak yang aksesnya sembarangan ke sini untuk mencegah link bocor ya teman-teman. Nah, di sini kita harus bikin yang namanya token seperti ini. Ini adalah untuk melindungi si data daripada soalnya bocor. Misalkan yang ujiannya kelas A dulu, yang kelas B-nya misalkan sesi kedua. Nah, nanti kan itu ada potensi link bocor ya. Kalau misalnya tidak diamankan ya mungkin bisa diakses dulu oleh siswanya gitu. Oke, setelah ini teman-teman kita langsung aja di bagian wajib isinya kita aktifkan. Setelah itu kita pilih titik 3, kita pilih validasi jawaban. Jadi untuk memvalidasi jawaban yang benar, kita pilih angka ke teks. Kemudian di sini kita ketikkan apa saja. Sebetulnya mau angka juga nggak jadi masalah sih.
Misalkan di sini jangan akses kayak gini misalkan ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini adalah token yang benar. Nah, jika token yang diinputkan salah, maka kita harus memberikan notifikasi. Ya, contoh misalkan token yang Anda masukkan salah. Oke ya, setelah ini kita langsung apa namanya? Langsung kita udah beres sih sampai sini ya untuk memvalidasi jawabannya. Oke, sebentar ini ada gangguan sedikit ya. Oke, nah sebelum kita atau kita buat dulu deh. Kalau nah ini kan antara token dan antara token dan juga pertanyaan nanti harus dipisahkan ya teman-teman. Nah, untuk di bagian atas ini cukup hanya judul dan juga token saja. Kemudian kita tambahkan bagian. Nah, di bagian sini katakanlah misalkan soalnya gitu ya. Silahkan isi dengan baik dan benar serta jujur kayak gini ya. Kayak kita buat soal dulu aja satu. Contoh. Nah, kalau misalkan nomor sih saya tuh kebanyakan kalau enak sih jangan pakai nomor ya. Atau pakai nomor juga nggak apa-apa lah. Kita pakai nomor aja. Misalkan nomor satunya misalkan apa ya? Kita cari di Google aja lah. Soal TIK SMK gitu ya. Kita satu soal saja. Nah, ini ya. Oke, kita yang ini aja. Kita copy paste. Nah, ini tekniknya nih, yang ini kita langsung aja. Nah, kayak gini. Copy. Langsung di sini kita paste. Oke. Nah, biasanya saya menghilangkan ABCD-nya, teman-teman. Biar jawabannya bisa di random. Ya, jawaban si ABCD-nya bisa di random gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini jawabannya apa tadi? B ya. Nah, jangan lupa nih karena ini kan PG ya, karena ini ada poinnya, kita isi dulu kuncinya jawabannya misalkan B. Poinnya berapa nih? Katakanlah poinnya 100 gitu ya, atau 50 lah. Kita bikin 2 soal 50. Selesai. Nah, wajib isinya ini wajib diaktifkan setiap soal. Gitu. Wajib diaktifkan seperti ini. Nah, sebelum kita mencoba atau menambah soal, kita langsung dulu coba saja. Apakah si tokennya ini berhasil atau tidak? Nah, ingat tokennya di sini tadi jangan akses ya. Kita coba di jauh dulu. Nanti akan masuknya seperti ini. Oke, tokennya kita akan coba masukkan token yang salah. Jujur misalkan ya. Kita next. Nah, ini tokennya salah nih. Token yang Anda masukkan salah. Ya, oke, coba lagi misalkan yang lain. Jadi kalau kayak gini, ini tokennya aman teman-teman. Ya, ini tokennya aman. Ya, oke. Misalkan jangan akses. Nah, ini baru bisa diakses sih soalnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita kirim, ini pasti tidak bisa. Kenapa? Karena ini ada pertanyaan yang belum dijawab. Nah, fungsi daripada ini teman-teman, ya, fungsi dari wajib isi ini adalah untuk meminimalisir si peserta mengklik kirim, tapi ada mengklik kirim tidak bisa karena ada beberapa soal yang belum diisi. Coba kalau kita hilangkan wajib isinya, kita reload, kita next. Nah, ini kan saya belum diisi, kita klik kirim. Nah, ini bisa dikirim teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita settingnya tidak wajib isi. Ya. Sehingga mungkin akan ada nilai yang kurang siswa itu. Jadi kita wajib diisikan saja, wajib isinya kita aktifkan. Kita hapus dulu responnya. Oke. Jadi logikanya seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi gampang sekali. Jadi untuk mengamankan soal Google Form
itu gampang. Yang pertama kita validasi dengan token, yang kedua kita wajib isinya kita aktifkan. Nah, bagi sesi kedua apakah ini bisa diganti tokennya? Tinggal diganti saja. Misalkan udah beres nih sesi pertama, kita langsung ganti aja jadi akses misalkan. Ini nggak akan mempengaruhi kepada soal yang sudah dikerjakan gitu. Jadi aman. Jadi siswa walaupun dapatkan link tidak akan masuk. Kenapa? Karena tokennya berbeda-beda setiap masuk gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, itulah bagaimana kita teknik pengamanan untuk mengamankan si Google Form dari kecurangan yang dilakukan oleh siswa. Mungkin itu aja. Mungkin nanti di next video kita akan coba belajar bagaimana kita membuat header untuk banner Google Form, teman-teman. Saya Iman Budian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.